Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, pembahasan kali ini adalah tentang dua mata pisau perubahan. Sekali lagi, yang perlu kita ingat adalah bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang abadi, terus-menerus terjadi di setiap fase kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang perubahan, gengs. Once perubahan itu terjadi dan terus bergulir, maka dampaknya ada dua. Yang satu menyesakkan, yang satu melegakan. Apa itu yang dimaksud dengan menyesakkan? Dan kenapa menyesakkan? Perubahan memiliki efek menyesakkan karena yang terdampak itu ada di antaranya yang terpinggirkan, ada di antaranya yang tersingkirkan, ada di antaranya yang terkalahkan. Posisi terpinggirkan, tersingkirkan, terkalahkan itu adalah posisi yang sangat menyesakkan, sangat menyakitkan. Sementara apa itu yang dimaksud dengan melegakan? Melegakan artinya dengan perubahan yang dilakukan, maka yang bersangkutan merasa memperbaiki, menyempurnakan sesuatu. Berasa yang bersangkutan yang melakukan perubahan itu melengkapi, menghasilkan sesuatu yang lebih baik, melengkapi dari yang sudah ada. Dan bisa juga melegakan karena mampu menggantikan. Dan dalam artian yang lain adalah menakna. Jadi setiap perubahan terjadi dan bergulir perubahan tersebut, maka dua efek perubahan ini selalu mengikuti. Apakah itu menyesakkan ataukah itu melegakan? Ilustrasi sederhana, geng. Dengan dibangunnya tol Cipali, artinya dibangun tol Cipali itu terjadi perubahan. Dan dengan keberadaan tol Cipali, maka di saat bersamaan perubahan tersebut menghasilkan dua efek. Menyesakkan bagi pelaku bisnis yang berada di jalur jalan biasa yang sebelah utara, dan melegakan bagi pelaku bisnis yang berada di rest area. Nah, jadi setiap perubahan apapun itu dampaknya selalu dua, menyesakkan dan melegakan. Kita berada di mana? Ya tergantung apakah kita yang bisa memanfaatkan perubahan ataukah kita yang menjadi korban perubahan. Dalam kompetisi bisnis antar perusahaan, hal ini juga lumrah terjadi. Setiap perubahan selalu menghasilkan pihak yang untung dan ada pihak yang tidak diuntungkan. Itu konsekuensi logis dari sebuah perubahan. Makanya saya menyebutkan perubahan itu memiliki dua mata pisau. Kita harus hati-hati dalam mengarungi perubahan. Apakah kita terkena dampak yang menyesakkan ataukah justru sebaliknya kita mendapatkan dampak yang menguntungkan atau melegakan. Geng, bila kita flashback terhadap pertempuran dunia bisnis, geng tentunya masih ingat gambar yang baru tersaji di layar monitor, yakni handphone Nokia. Kita sebut aja ini adalah old Nokia, bukan Nokia yang kita kenal sekarang ini. Nokia lama memiliki kompetitor baru pada zamannya, yakni kemunculan alat komunikasi dengan basis operasi Android dan operasi iOS. Sementara Nokia yang lama mengandalkan sistem operasi Symbian dan dengan QWERTY keyboardnya. Sebagaimana diketahui bahwa Android diciptakan oleh Google dan iOS diciptakan oleh Apple, serta keduanya mengusung touchscreen. Bagaimana pertarungan dua pihak ini? Satu pihak pemain lama dan satu pihak yang lainnya adalah pemain baru di zamannya. Bila kita lihat data, geng bisa perhatikan di tahun 2007 di saat iPhone muncul di pasar, old Nokia itu menguasai pangsa pasar 50%. Menguasai pasar 50% itu rasanya digoyang 20 tahun aja susah. Dia akan tetap menjadi pemimpin pasar karena demikian tingginya penguasaan pangsa pasarnya. Namun jika geng lihat penguasaan pangsa pasar old Nokia dari waktu ke waktu turun. Kalau geng perhatikan datanya, 2007 50% dan 2013 menyatakan diri bangkrut. Hanya butuh waktu 6 tahun Nokia kalah kompetisi dan posisinya adalah posisi bangkrut. Tidak membutuhkan waktu lama bagi pemimpin pasar untuk terjungkal. Cuma butuh waktu 6 tahun dalam konteks ini. Nah, ini kan sesuatu yang amat sangat mengagetkan, gengs. Sebagaimana diketahui bahwa pemimpin pasar dengan angka 50% itu biasanya susah tergoyangkan, apalagi hingga bangkrut sampai 6 tahun kemudian. Gengs, 2007 iPhone masuk pasar. 2008 Google dengan sistem Androidnya diadopsi oleh pemain baru, Samsung, Huawei, Motorola. Betul-betul bisa menggempur old Nokia hingga sampai titik nadirnya. Nah, ini akibat perubahan. Perubahan apa yang terjadi? Pihak pemain baru menawarkan sistem yang jauh lebih cepat responnya, lebih menarik, tampilan gadgetnya atraktif, tersedia menu-menu yang begitu berbeda. Sistem pemakaiannya menggunakan sentuhan layar monitor. Sangat berbeda dengan old Nokia yang masih mempertahankan QWERTY keyboard. Nah, ini adalah gambaran perubahan. Satu sisi ada korban, yakni old Nokia. Satu sisi ada yang menjadi pemenang, yakni Android sama iOS. Oke, gengs, ini adalah gambaran dari salah satu peta
pertarungan bisnis. Coba sekarang kita melihat peta yang lainnya. Geng masih ingat merek kamera yang bernama Kodak. Kodak di masa jayanya sangat luar biasa. Namun coba kita lihat dari data yang digambarkan oleh Jack Nielsen ini. Kodak dengan kamera analognya itu dari gambaran penjualan 95 sampai 2010. Gambarannya adalah sebagaimana terlihat di layar monitor, gengs. Sale-nya sampai 1 miliar US dollar. Film saja. Namun dari tahun 2000-an turun. Begitu juga kalau kita lihat perbedaan kamera analog sama digital penjualannya seperti apa. Di tahun periode yang sama, kamera analog turun drastis, kamera digital naik, namun mendekati tahun 2010-an, 2009, 2008, kamera digital turun. Ini pertempuran antara kamera digital, kamera analog, dan smartphone. Kodak menyatakan dirinya bangkrut, tidak bisa berkompetisi lagi itu di tahun 2012. Padahal kalau kita perhatikan, gengs, market share-nya Kodak di tahun 76, kamera Kodak itu menguasai pangsa pasar 85%. Sementara film Kodak itu menguasai pangsa pasar 90%. Rasanya sangat muskil, raksasa dengan penguasaan pasar yang luar biasa tinggi ini bisa bangkrut itu nggak mungkin. Tapi toh ternyata akibat perubahan, antisipasi si raksasa ini nggak bagus, akhirnya toh berada di posisi yang menyesakkan. Bangkrut di tahun 2012. Apakah Kodak tidak bisa membaca perubahan? Bisa. Bahkan Kodak lah yang memulai prototipe pertama membuat kamera digital di tahun 1975. Ceritanya salah seorang insinyur muda Kodak membangun prototipe kamera digital yang dikombinasi dengan kamera analog. Eksekutifnya tahu ada insinyurnya yang mengembangkan itu. Cuma saat itu eksekutifnya mengatakan, ini bagus tapi nggak usah diteruskan dan nggak usah ngomong ke orang lain. Kenapa eksekutifnya ngomong seperti itu? Karena eksekutifnya menyatakan, era kamera digital itu masih 15-20 tahun lagi. Udah nggak usah buru-buru. Kita nikmatin aja dulu apa yang sekarang bisa kita nikmatin. Yakni artinya nikmatin saja penjualan kamera analog. Ingat tahun 1975, insinyurnya membuat prototipe kamera digital yang dikombinasi dengan kamera analog. Di tahun 76, pangsa pasar kamera Kodak itu 85%. Pangsa pasar film Kodak 90%. Jadi wajar bila eksekutifnya menyatakan stop, nggak usah dilanjutkan prototipe kamera analog plus digital. Karena saat itu Kodak betul-betul lagi menguasai pasar dengan pangsa pasar yang luar biasa. Yakni 85% untuk kamera analog dan filmnya 90%. Ini kan sebetulnya sesuatu yang sangat disayangkan. Mampu membaca situasi perubahan, namun tidak berupaya untuk menunggangi arus perubahan walaupun itu arusnya masih pelan. Nah ini tentunya pada saat si sang raksasa tidak mengembangkan, itu kesempatan besar bagi pemain-pemain baru. Pelan-pelan mengembangkan, pelan-pelan uji coba. Dan ini seringkali terjadi pada para raksasa, pemain-pemain raksasa. Gengs, apakah akhirnya Kodak menciptakan kamera digital? Iya, Kodak menciptakan kamera digital. Bila geng ingat pada sejarahnya, di tahun 91, Kodak memulai menjual varian-varian kamera digital sampai 2011. Jadi walaupun awalnya eksekutifnya di tahun 75 itu menyatakan stop, nggak usah mengembangkan prototipe, tapi selanjutnya seiring waktu mengembangkan prototipe akhirnya berhasil membuat kamera digital. Cuma sayang, pada saat Kodak mengantisipasi dengan memproduksi kamera digital mengikuti arus yang ada, di tahun 2007-2008 muncul smartphone yang dimotori oleh iPhone dan diikuti oleh handphone berbasis Android, Samsung, Huawei, Motorola. Sehingga dua kategori produk yang mestinya tidak bertemu. Kamera itu kategorinya ya kamera. Handphone sebagai alat komunikasi yaitu satu kategori yang berbeda. Pada saat handphone bertransformasi dari alat komunikasi menjadi smartphone, konsekuensinya adalah terjadinya peleburan dua kategori bisnis yang mestinya berbeda. Kategori bisnis kamera menyatu dengan kategori handphone. Nah, ternyata penyatuan dua kategori ini memikat konsumen. Konsumen lebih memilih ke handphone yang di dalamnya disematkan kamera. Sehingga kamera digital terpengaruh. Gengs, lihat itu datanya di seputar tahun 2008-2009, penjualan kamera digital turun karena di situ hadir produk kategori yang berbeda tapi masuk ke pasarnya kamera. Nah, ini memperparah kinerja dari Kodak hingga akhirnya menyerah di tahun 2012. Apalagi di masa-masa itu sudah tersedia yang namanya Facebook, diikuti yang lain-lainnya. Jadi berbagi momen kamera digital secara meluas itu terakomodasi. Nah, apakah Kodak tidak membaca situasi yang ini? Gengs, Kodak membaca situasi tersebut. Tahun 2001, Kodak itu mengakuisisi foto sharing site. Foto sharing site yang bernama Ofoto itu kurang lebihnya itu seperti Facebook ataupun seperti Instagram. Ya mungkin tidak sesempurna Facebook atau Instagram, tapi bisa dikatakan itu merupakan cikal bakal. Cuma sayangnya, foto sharing site yang bernama Ofoto itu difungsikan tidak seperti Facebook atau seperti Instagram. Kemunculan
of Photo itu dimaksudkan Kodak untuk menjaring supaya banyak orang mencetak foto-foto digital. Jadi bukan untuk sebagaimana Facebook ataupun Instagram yang belakangan muncul. Nah, akhirnya upaya Kodak itu menjadi sia-sia. Dan sejarah membuktikan 2012 sudah nggak sanggup lagi untuk bersaing. Kenapa yang raksasa kok bisa akhirnya tumbang? Ini nanti akan dibahas dalam video yang berikutnya, gengs. Video berikutnya kita akan lebih fokus untuk melihat kenapa pemain pasar yang begitu daya akhirnya bisa tumbang. Oke, gengs, kita lanjutkan. Jadi setiap perubahan itu selalu menghasilkan dua sisi. Satu menyesakkan, satu melegakan. Dalam konteks arena kompetisi kamera, Kodak itu berada di posisi menyesakkan. Sementara yang bermain di smartphone, kamera digital Canon, itu yang berada di pihak yang melegakan. Satu hal yang menarik, gengs. Fuji. Kenapa Fuji tidak sampai bangkrut? Fuji masih tetap hadir hingga kini. Fuji mengembangkan peluang-peluang baru selain di kamera, yakni memproduksi alat-alat diagnostik kesehatan, bergerak masuk ke bisnis kosmetik, dan menciptakan printer-printer skala besar. Nah, itu yang menyebabkan Fuji nasibnya tidak sebagaimana Kodak. Gengs, coba kita ngambil contoh yang satu lagi, gengs. Mungkin geng nggak mengenal ini, perusahaan yang bernama Blockbuster. Tapi kalau yang satunya geng pasti mengenal, yakni Netflix. Dua pemain ini bertarung. Blockbuster itu sudah lebih dulu ada di pasar. Netflix itu muncul kemudian. Tapi yang sudah lama ada di pasar, itu tidak menjamin akan memenangkan pertempuran. Sebagaimana cerita Old Nokia, sebagaimana cerita Kodak. Kalau kita sedikit kembali ke kisah Kodak, geng. Kodak itu perusahaan yang usianya sudah ratusan tahun. Kodak itu berdiri di tahun 1889 sebagai perusahaan kimia. Kalau kita menghitung berapa usia Kodak di titik puncak memiliki pangsa pasar tertingginya, yakni tahun 76, bangkrutnya tahun 2012. Berarti 26 tahun akhirnya menyerah berkompetisi. Kalau kita kembali ke Nokia, itu juga perusahaan yang usianya ratusan tahun. Nokia itu berdiri di tahun 1865. Namun toh Nokia dari pangsa pasar tertingginya sampai kolaps dinyatakan bangkrut itu butuh waktu cuma 6 tahun. Kesimpulannya adalah pemain lama yang ada di pasar itu belum tentu terus berjaya di saat perubahan itu terjadi. Maka kita harus betul-betul berhati-hati. Dan kalau kita kembali ke Blockbuster sama Netflix, Blockbuster menyatakan dirinya bangkrut itu tahun 2010. Sementara Netflix pesaingnya justru makin berkembang luar biasa. Blockbuster sama Netflix itu adalah perusahaan penyewa video. Kalau Blockbuster videonya itu berupa VHS bentuknya, sementara Netflix itu adalah DVD. Netflix saat didirikan tidak mau menyewakan kaset bentuk VHS. Dia hanya berfokus kepada DVD dan Blu-ray karena katanya lebih murah. Sebagaimana diketahui, gengs, saat Netflix masuk ke pasar, Blockbuster itu memiliki ribuan toko penyewaan. Jadi Netflix itu amat sangat kalah jauh. Tapi ternyata dalam perkembangannya Blockbuster tumbang, Netflix makin berjaya. Gengs, tentunya dalam konteks yang ini Netflix adalah dalam pihak yang melegakan. Gengs, Netflix itu didirikan tahun 1997 sebagai perusahaan penyewa DVD atau Blu-ray. Ingat bahwa Netflix dalam berbisnisnya tidak sebagaimana Blockbuster. Blockbuster memiliki ribuan toko, non katanya 9.000-an sekian. Gengs, jangan bayangkan bahwa pada saat Netflix didirikan itu memiliki toko sebagaimana Blockbuster, ribuan. Jangan bayangkan ratusan. Nah, Netflix pada saat masuk ke pasar, mereka menggunakan sistem penyewaan dengan memanfaatkan internet. Jadi berbeda dengan Blockbuster yang memiliki ribuan outlet. Andalannya Netflix itu adalah penyewaan lewat internet. Order nyewa lewat website yang dia kembangkan, nanti barulah DVD-nya dikirim. Tarifnya flat. Sementara Blockbuster tarifnya adalah kalau telat ya pasti ada denda. Nah, apakah Blockbuster juga mengikuti cara Netflix? Iya, mengembangkan. Tapi sekali lagi dominan sistemnya adalah sistem penyewaan lewat toko. Netflix lebih mengandalkan sistem penyewaan menggunakan website. Nah, yang menarik, gengs, Netflix itu pemiliknya pernah datang 3 kali ke eksekutifnya ataupun pemilik Blockbuster untuk menawarkan kerjasama. Kerjasamanya apa? Kerjasamanya adalah Netflix menawarkan sistem penyewaan internetnya ke Blockbuster. Bahkan website yang dimiliki Netflix itu boleh diganti menjadi blockbuster.com. Dengan demikian proses pengirimannya bisa lebih bagus lagi karena memanfaatkan ribuan outlet yang dimiliki Blockbuster. Tapi sayangnya Blockbuster menolak penawaran Netflix. Akhirnya Netflix terus berjalan dengan sistemnya. Hingga suatu saat Netflix mengembangkan, kalau nggak salah di 2007, itu streaming service. Dan berikutnya lagi di dalam streaming service-nya terdapat konten-konten yang diproduksi oleh Netflix sendiri, original content. Dan apa yang terjadi, gengs? Yang terjadi adalah di tahun 2020 di bulan Oktober, subscribernya itu sudah 195 juta. Masuk ke 190-an negara. Nah, bagaimana dengan situasi Blockbuster? Perkembangannya
seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Blockbuster bangkrut di tahun 2010. Lebih detailnya, geng, gambarannya adalah seperti ini. Ini menurut data dari Drift. Blockbuster didirikan di tahun 1985, sementara Netflix didirikan tahun 1997. Kalau gengs perhatikan kurva yang biru, Blockbuster memiliki nilai 8,4 miliar dolar di tahun 1994. Namun di 2010 nilainya cuma mencapai 24 juta US dollar. Bandingkan dengan Netflix, gengs. Tahun 97 berdiri dan pernah menawarkan sistemnya ke Blockbuster 3 kali ditolak. Apa yang terjadi, geng? Di tahun 2000, 3 tahun setelah Netflix didirikan, nilai Netflix yang dihasilkan adalah 50 juta US dollar. Dan tahun 2020 203 miliar US dollar. Nah, Netflix karena mampu menunggangi perubahan, berhasil ke pihak yang melegakan karena mampu mentransformasikan diri dari penyewaan DVD menjadi streaming service. Sementara Blockbuster yang memiliki 9 ribuan toko ataupun outlet harus bangkrut karena tidak mengikuti perubahan yang ada. Padahal kalau dilihat, Blockbuster menghasilkan uang yang demikian banyak. Mestinya untuk investasi ke sistem penyewaan DVD menggunakan internet, masuk ke dunia streaming, mestinya tidak susah bagi Blockbuster karena memiliki modal yang besar. Namun karena tidak mengikuti perubahan, akhirnya harus menyerah di pasar. Blockbuster masuk di pihak yang menyesakkan. Nah, gengs, jadi sebetulnya kalau kita bicara perubahan, geng, setiap perubahan itu ada resiko, ada peluang. Dan antara resiko dan peluang itu 50-50. Tergantung kita mengelolanya seperti apa. Kalau pengelolaan terhadap perubahan kita nggak bagus, ya kita di pihak yang masuk ke dalam resiko, terdampak. Kalau pengelolaan terhadap perubahannya bagus, ya kita masuk sebagai peluang. Jadi di setiap perubahan selalu ada resiko, ada peluang. Mana bagian kita itu tergantung dari pilihan kita. Apa yang menyebabkan kita itu berada di posisi yang terdampak dalam konteks ini adalah resiko, bukan yang pihak yang memiliki peluang. Sekali lagi itu akan dibahas di video yang berikutnya. So gengs, kalau kita mengaca kepada diri kita sendiri, apakah saat ini perubahan yang sedang terjadi, apapun itu penyebabnya, apakah karena penyakit pandemi, apakah karena pergeseran teknologi dan lain sebagainya, apakah kita berada di pihak yang menyesakkan ataukah berada di pihak yang menyenangkan atau melegakan? Itulah konsekuensi dari sebuah perubahan. Oke geng, sampai di sini dulu video kali ini. Mari tetap jaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, termasuk perubahan. Jangan sampai kita berpandangan negatif terhadap perubahan yang ada. Kalau kita berpandangan negatif, artinya kita tidak mengikuti arus perubahan, dan kalau tidak mengikuti arus perubahan, sama saja dengan memposisikan diri di pihak yang menyesakkan. Apakah kita mau sesak terus? Itu adalah pilihan kehidupan. Kalau seandainya memilih, tentunya kita ingin memilih yang melegakan. Tapi kenapa kita berada di posisi menyesakkan? Nah, itu harus menjadi kajian kita, supaya kita di saat perubahan terjadi dan bergulir, kita bisa berada di pihak yang melegakan, bukan pihak yang menyesakkan. Gengs, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.